Kembali bersama kami dalam IDX for Session Closing. Pemerintah Indonesia meminta Dana Moneter Internasional atau IMF tidak ikut campur soal kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel. Secara tegas, pemerintah bahkan meminta IMF untuk fokus saja mengurusi negara-negara bermasalah dibanding memberikan rekomendasi terkait kebijakan hilirisasi Indonesia. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Dana Moneter Internasional atau IMF tidak ikut campur soal kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor komoditas dan hilirisasi. Bahlil bahkan menyarankan IMF untuk mengurusi negara-negara bermasalah saja ketimbang memberikan rekomendasi terkait hilirisasi ke Indonesia. Pernyataan keras Menteri Investasi tersebut sebagai respon rekomendasi IMF yang meminta Indonesia meninjau kembali kebijakan hilirisasi dan mempertimbangkan menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor biji nikel. Saran saya, ditulis baik-baik ya, dia mendiagnosa aja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah. Ya, dia nggak usahlah campur-campur ngurus Indonesia. Indonesia ini dia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi udah baik. Dia mengakui neraca perdagangan kita udah baik. Kenapa dia mau bilang, ini standar ganda nih menurut saya. Ada apa di balik ini? Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang, itu sudah dalam jalan yang benar. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan penilaian IMF terkait kerugian yang akan dialami oleh Indonesia jika menerapkan kebijakan larangan ekspor tidaklah tepat. Justru pemerintah menyebut hilirisasi memberikan penciptaan nilai tambah yang besar bagi Indonesia. Selain itu, banyak efek berantai dari kebijakan tersebut, salah satunya yakni pembukaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, lagi-lagi soal kebijakan hilirisasi Indonesia, terutama terkait larangan ekspor biji nikel. Di mana sebelumnya melalui dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia, lembaga itu meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Ya, pemirsa, dalam dokumen itu disebutkan Direktur Eksekutif IMF menyadari bahwa Indonesia tengah fokus melakukan hilirisasi pada berbagai komoditas mentah seperti nikel. Akan tetapi, Direktur Eksekutif IMF memberikan catatan di mana kebijakan itu harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan itu juga harus dibentuk dengan tetap meminimalisir dampak efek rembetan ke wilayah lain. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sebetulnya mengapresiasi IMF dalam memberikan pandangan dan rekomendasi perihal pertumbuhan makroekonomi di dalam negeri. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh IMF dianggap sebagai standar ganda, di mana satu sisi mendukung tujuan hilirisasi sekaligus menentang kebijakan larangan ekspor. Penilaian IMF terkait soal kerugian yang akan dialami oleh Indonesia apabila menerapkan kebijakan larangan ekspor pun dinilai tidak tepat. Justru dengan hilirisasi, penciptaan nilai tambah sangatlah tinggi bagi Indonesia. Dan selain itu banyak efek berantai atau multiplier effect dari kebijakan tersebut. Contohnya pembukaan lapangan kerja. Ya, sementara itu di saat yang sama respon tegas tak hanya disampaikan oleh pemerintah seperti misalnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut Amerika saja boleh menghentikan ekspor semikonduktornya. Kenapa tidak dengan Indonesia? Ya, respon tegas ternyata juga disampaikan oleh kalangan pengusaha dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI yang bahkan menyebut rekomendasi IMF tak wajib dipatuhi. Lantas seperti apa pandangan dari pihak-pihak lain terkait dengan hal ini? Berikut informasi selengkapnya. Seiring rekomendasi dari Dana Moneter Internasional atau IMF terkait hilirisasi dan pencabutan larangan ekspor nikel secara bertahap, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Sinta Kamdani menyatakan bahwa permintaan IMF tersebut tidak mengikat dan tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, Indonesia juga dinilai tidak memiliki kewajiban dalam motif permintaan IMF tersebut. Lebih lanjut, tanggapan atas permintaan IMF tersebut menjadi diskresi penuh bagi pemerintah Indonesia. Senada anggota Komisi 7 DPR RI Rofik Hananto menilai rekomendasi yang dikeluarkan IMF untuk menghentikan pembatasan ekspor nikel Indonesia sebagai hal yang tidak tepat dan tidak solutif. Rofik menyebut pelarangan ekspor merupakan syarat awal proses hilirisasi untuk memastikan berjalannya proses penciptaan nilai tambah.
Meski demikian, ia mengatakan sebaiknya rekomendasi IMF dijadikan titik tolak untuk melakukan evaluasi serius dan menyeluruh untuk meningkatkan tata kelola program hilirisasi. Sebagai informasi, pada tanggal 25 Juni 2023, IMF mengeluarkan laporan yang memuat catatan terkait program hilirisasi nikel di Indonesia. Catatan-catatan tersebut antara lain potensi pendapatan negara yang hilang dari nilai ekspor, keraguan terhadap keberhasilan upaya hilirisasi nikel, hingga rekomendasi untuk menghentikan kebijakan tersebut secara bertahap dan tidak merambat ke sumber daya lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi juga merespons pernyataan IMF yang meminta Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor biji nikel. Juru bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi, mengatakan dan juga sekaligus mengungkapkan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akan menyambangi Amerika Serikat untuk bertemu langsung dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva untuk menjelaskan tujuan Indonesia terkait dengan larangan ekspor biji nikel. Pertemuan ini pun dinilai bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjalin dialog yang konstruktif dengan pihak IMF. Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah Indonesia sudah tepat. Pemerintah pun dinilai perlu berani dan siap menghadapi pihak asing yang kontra dengan kebijakan tersebut. HIPMI pun mendukung sikap tegas pemerintah yang menolak rekomendasi IMF untuk menghapus kebijakan larangan ekspor biji nikel. Kebijakan hilirisasi diyakini dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja ekonomi yang positif seiring dengan penerapan kebijakan larangan ekspor bahan mentah tambang telah membuat adanya mungkin pihak-pihak asing yang terkesan kurang suka dengan langkah yang diambil Indonesia. Meski begitu, pemerintah diminta untuk tetap pada pendiriannya dan tak terpengaruh dengan pandangan pihak asing. HIPMI pun menilai lembaga sekaliber IMF seharusnya objektif dalam menghitung cost and benefit analysis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak hanya mempertimbangkan dampaknya terhadap negara-negara lain. Ya, lebih lanjut, potensi penciptaan nilai tambah dari komoditas mentah terutama nikel ternyata memang cukup besar. Hal tersebut sejalan dengan tingginya jumlah cadangan nikel di Indonesia. Lantas seberapa besar sebetulnya cadangan nikel Indonesia? Berikut informasinya. Indonesia memiliki komoditas pertambangan yang berlimpah mulai dari emas, timah, batu bara hingga nikel. Bahkan menurut laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. USGS memperkirakan cadangan nikel dunia pada tahun 2022 lebih dari 100 juta metrik ton. Jumlah itu meningkat 5,2% dibandingkan perkiraan cadangan nikel dunia pada tahun 2021 sebanyak 95 juta metrik ton. Dari jumlah tersebut, Indonesia diperkirakan memiliki cadangan nikel sebanyak 21 juta metrik ton pada tahun 2022. Jumlah itu setara dengan Australia pada periode yang sama. Ini artinya Indonesia dan Australia masing-masing menyumbang 21% dari total cadangan nikel global sepanjang tahun 2022. Selanjutnya Brasil tercatat di posisi kedua dengan kepemilikan cadangan nikel sebesar 16 juta metrik ton. Diikuti Rusia dan Kaledonia Baru dengan masing-masing sebesar 7,5 juta metrik ton dan 7,1 juta metrik ton. Tak hanya pemilik cadangan terbesar, Indonesia juga unggul sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Pada tahun 2022 total produksi mencapai 1,6 juta metrik ton. Sementara itu, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong perekonomian tanah air melalui komoditas tersebut. Pasalnya, nikel merupakan bahan baku penting dalam pembuatan baterai pada industri kendaraan listrik yang tengah bertumbuh eksponensial secara global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Berbicara soal komoditas nikel, Menteri Investasi mengungkapkan bahwa ekspor nikel Indonesia pada 2017-2018 tercatat hanya mencapai 3,3 juta dolar Amerika. Namun begitu menghentikan ekspor biji nikel dan melakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia pada 2022 menyentuh hampir 30 miliar dolar Amerika. Lebih lanjut, hilirisasi juga diklaim telah membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 25 bulan berturut-turut. Selain itu, sejak diberlakukannya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan tenaga kerja pada sektor hilirisasi tiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir. Sementara itu, pemirsa, berbicara soal desakan dunia pada hilirisasi komoditas Indonesia, sebenarnya ini bukan kali pertama terjadi.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 lalu. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nikel dan tak butuh waktu lama. Kebijakan larangan ekspor biji nikel langsung mendapat penolakan dari Uni Eropa dan Indonesia, bahkan digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Dan pada Oktober 2022 lalu, Uni Eropa berhasil memenangkan gugatan terhadap Indonesia. Namun pada akhir tahun 2022, pemerintah pun memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Adapun dalam konferensi pers terbaru, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali menegaskan bahwa sampai langit runtuh pun Indonesia akan tetap menjalankan hilirisasi alias tak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Karena pemerintah berharap dari kebijakan hilirisasi ini nilai tambah yang dihasilkan akan besar dan juga berefek positif pada perekonomian nasional dan juga efek berantai yang diciptakan kepada sektor-sektor lainnya mampu mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi tetap kita dukung agenda positif yang memang sudah diwacanakan dan juga sudah dijalankan dan sudah berlangsung hingga saat ini. Meskipun rekomendasi IMF bisa saja kita jadikan tolak ukur untuk evaluasi sudah sejauh mana dan sudah sebaik mana kebijakan hilirisasi dijalankan oleh Indonesia. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing.